Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan soal-soal latihan untuk siswa SMK jurusan TPSM. Kali ini materinya adalah tentang sistem pelumasan sepeda motor untuk mata pelajaran PMSM. Langsung saja kita mulai pembahasan soal mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Komponen sistem pelumasan yang memiliki peranan penting dalam mensirkulasikan minyak pelumas ke seluruh komponen mesin 4 tak adalah A. Filter oli, B. Water pump, C. Oil pump, D. Oil cooler, E. Carter. Nah, pertanyaannya adalah mengenai alat yang berguna untuk mensirkulasikan minyak pelumas ke seluruh komponen. Berarti ini alat ini adalah dia fungsinya untuk memompa, ya. Gambarnya seperti ini. Memompa apa? Ya, tentu saja yang dipompa adalah oli atau minyak pelumas, ya, supaya bisa minyaknya ini, olinya ini menuju ke seluruh komponen yang membutuhkan sistem pelumasan pada sepeda motor. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah oil pump, yaitu C. Ya, selanjutnya pertanyaan atau soal nomor 2. Banyaknya oli samping yang masuk menuju saluran pemasukan tergantung pada titik-titik. Ya, kita lihat gambar di sebelah kanan ini. Nah, ini adalah gambar pompa oli untuk sepeda motor 2 tak. Nah, pompa oli terletak di sini. Ini letaknya di sebelah dekat dengan blok mesin. Nah, pompa oli ini dia beroperasi atau pompa oli ini digerakkan oleh mesin. Jadi ketika mesin ini berputar, poros engkol ini berputar, dia akan memutar pompa oli. Jadi semakin tinggi putaran mesin, maka pompa oli akan memompa semakin cepat, ya. Jadi banyak sedikitnya oli yang dipompa itu juga tergantung dari putaran mesin. Nah, kemudian pada bagian ini terdapat ini semacam throttle yang terhubung dengan handle gas, Jadi ketika handle gas ditarik, maka ini throttle akan tertarik, akan membuka sehingga minyak pelumas akan mengalir lebih banyak. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 2 ini jawabannya adalah putaran mesin dan handle gas. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 3. Arti kode pelumas SAE15W-50 adalah. Nah, ini adalah kode kekentalan dari suatu minyak pelumas yang biasanya ini tertera pada botol kemasan pelumas tersebut. Nah, arti dari kode ini adalah angka 15 ini merupakan angka viskositas kekentalan minyak pelumas tersebut, yaitu SAE15. Kemudian W ini adalah winter, jadi artinya oli ini viskositasnya SAE15 pada suhu dingin, ya. Suhu dinginnya berapa, yaitu -20 derajat Celcius. Kemudian strip 50 ini artinya oli ini SAE-nya akan menjadi 50 ketika pada suhu tinggi. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah minyak pelumas dengan kekentalan SAE15 pada suhu -20 derajat Celcius dan SAE50 pada suhu tinggi. Jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Pada sistem pelumasan tipe kering, tempat penyimpanan oli terletak pada titik-titik. A. Tangki oli, B. Ruang engkol, C. Bak kopling, D. Tangki bahan bakar, E. Tangki oli samping. Nah, untuk soal nomor 4 ini kita bisa menjawabnya dengan melihat gambar di samping ini. Ini adalah gambar sistem pelumasan pada sepeda motor tipe kering. Jadi pada bagian karternya ini tidak terdapat minyak pelumas yang menggenang. Lah, terus di mana minyak pelumasnya berada? Nah, minyak pelumas berada pada komponen nomor 1 ini. Nah, komponen nomor 1 ini namanya adalah oil tank. Nah, jadi minyak di sini akan dipompa ke seluruh komponen, kemudian setelah pelumasnya ini menuju ke semua komponen, dia akan kembali lagi dan akan menuju ke tangki oli.
Nah, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 5. Pada saat melakukan pemeriksaan oli mesin ternyata ditemukan sebagian oli yang berwarna putih susu. Apakah penyebabnya? Nah, seperti ini ya, seperti pada gambar ini. Oli ini ketika dikuras keluarnya seperti ini. Yang harusnya warnanya coklat ataupun hitam, ternyata oli ini berwarna putih susu. Nah, apa penyebabnya? Nah, oli ini bisa menjadi seperti ini karena oli ini bercampur dengan air. Nah, dari manakah airnya? Bisa jadi air itu berasal dari bocornya sistem pendinginan maupun ada air dari luar yang bisa masuk ke dalam sistem pelumasan. Nah, jadi soal nomor 5 ini jawabannya adalah C. Oli bercampur dengan air. Soal nomor 6. Oli yang sudah lama tidak diganti dapat berkurang volumenya karena titik-titik. A. Oksidasi oli, B. Penguapan oli, C. Pengotoran oli, D. Perubahan sifat oli, E. Penyusutan oli. Nah, untuk soal nomor 6 ini oli yang sudah lama ini memang bisa berkurang volumenya. Nah, penyebabnya adalah yang paling utama adalah penguapan oli ya, karena sudah lama maka oli bisa menguap. Kemudian selain itu juga bisa disebabkan karena ada komponen-komponen yang sudah tidak sesuai atau sudah tidak sepan atau sudah longgar sehingga menyebabkan pelumasnya keluar dari mesin, menyebabkan olinya berkurang. Jadi untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah B. Penguapan oli. Lanjut soal nomor 7. Salah satu fungsi oli mesin yaitu sebagai sealing. Apakah maksudnya? Nah, sealing ini berasal dari kata seal atau perapat. Nah, kalau sealing ini berarti fungsi dari oli ini adalah untuk merapatkan. Nah, dari kalimat sealing atau dari arti kalimat sealing ini saja, arti dari kata sealing sudah bisa diperoleh jawaban untuk soal nomor 7 ini. Jawabannya adalah sebagai perapat, ini yang pilihan yang E. Nah, jadi sudah jelas untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah E. Oli sebagai perapat antar komponen. Nah, terutama komponen yang dirapatkan oleh oli ini adalah komponen piston, ring piston, dan dinding silinder. Berikutnya soal nomor 8. Gambar pompa oli di bawah ini adalah pompa oli jenis titik-titik-titik. Nah, seperti ini gambar pompa olinya. Nah, pompa oli ini kalau kita lihat dari konstruksi yang ada di dalamnya ini ada roda giginya ya, dua ya, roda gigi dalam dan roda gigi luar. Nah, berarti untuk pertanyaan nomor 8 ini sudah langsung bisa dijawab. Jawabannya adalah B. Pompa oli jenis roda gigi. Dan sebuah mesin sepeda motor 2 tak sering mengalami mogok setelah digunakan berjalan beberapa saat. Ketika dilakukan pemeriksaan ternyata busi basah terkena oli mesin. Dari peristiwa tersebut indikasi kerusakan terjadi pada komponen titik-titik-titik. Kita indikasi dulu gejalanya. Nah, di sini permasalahannya adalah busi basah terkena oli mesin. Ya, kalau busi basah terkena oli mesin ini biasanya di situ terjadi kebocoran. Nah, ya, terjadi kebocoran. Kalau kita lihat pilihan gandanya, kalau busi mati jelas tidak. Ya, karena sudah jelas ini ya, terkena oli mesin penyebabnya. Nah, yang menyebabkan oli mesin ini bisa sampai ke busi itu apa? Setelan karbu terlalu boros juga tidak, karena yang membasahi busi itu bukan bensin melainkan oli. Kemudian seal kruk as kanan aus. Nah, seal kruk as. Seal kruk as. Seal ini kan fungsinya untuk menjaga agar oli tidak merembes. Nah, sedangkan ini seal kruk as kanan ini adalah
Seal ini berfungsi untuk menjaga agar oli di sebelah kanan yang di ruang kopling tidak bocor atau tidak merembes menuju ke ruang kruk as. Nah, kalau seal kruk asnya ini aus, maka oli mesin yang ada di blok sebelah kanan pada blok kopling dia akan masuk ke seal kruk as dan selanjutnya akan ikut terbakar. Namun karena oli mesin itu susah terbakar, maka oli mesin tersebut akan membasahi busi sehingga busi akan mati atau tidak bisa menyala. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 ini kemungkinan adalah yang C. Tapi sebelumnya kita cek dulu yang D. Oli samping terlalu dikit. Ini jelas tidak ya, oli samping terlalu sedikit tidak. Kemudian seal kruk as kiri bocor. Nah, kalau seal kruk as kiri yang bocor itu bukan oli yang masuk melainkan udara. Nah, udara yang masuk ke kruk as. Udaranya yang masuk lebih banyak sehingga campuran bahan bakarnya menjadi miskin. Nah, ya, kruk as kiri ini kan fungsinya adalah untuk merapatkan antara kruk as, ruang kruk as dengan ruang engkol dengan blok mesin sebelah kiri. Blok mesin sebelah kiri kan isinya ini adalah alternator, spool dan magnet yang biasanya kering, tidak ada olinya. Nah, jadi memang betul jawaban yang paling tepat untuk nomor 9 ini adalah C. 10. Saat mesin sebuah sepeda motor 4 tak dinyalakan, ternyata muncul asap tebal berwarna putih keluar dari knalpot. Berdasarkan pengakuan si pemilik motor, motor ini sudah 6 bulan tidak ganti oli dan suatu saat pernah gancet mesin atau terkunci. Perkiraan sementara penyebab keluarnya asap putih dari knalpot motor ini adalah, nah, di sini ya, motor sudah 6 bulan tidak ganti oli dan suatu saat pernah gancet mesin atau terkunci. Berarti ini antara ring piston dan dinding silinder ini sudah terjadi gesekan dan gesekan tanpa pelumasan yang menyebabkan goresan-goresan. Nah, yang di situ pasti kalau ada goresan akibatnya adalah oli bocor dari situ. Jadi untuk jawaban soal nomor 10 ini kita lihat mana yang paling tepat. Oli mesin bocor melalui seal kruk as, bukan ya? Karena gancet maka biasanya yang tergores itu ring seher atau ring piston dan dinding silinder. Oli mesin bocor melalui ring piston. Nah, ini bisa jadi yang B. C. Oli mesin tidak mengalir ke seluruh mesin. Ini tidak. D. Bensin terlalu boros, juga tidak. Setelan karburator kurang tepat, ini juga tidak. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini adalah B. Nah, demikian pembahasan soal sistem pelumasan sepeda motor. Semoga bermanfaat dan simak terus video selanjutnya untuk materi-materi yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.